Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjirop di jalur Pantura Demak yang terjadi selama sepekan melumpuhkan ekonomi warga. Sudah 2 tahun, Pasar Johar Kanjengan Kota Semarang sepi pembeli. Pilkada semakin dekat, KPU Kabupaten Tegal mulai merakit kotak suara. Pasar murah sembako di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal sepi peminat. Diduga selisih harga kebutuhan bahan pokok seperti gula, beras, serta minyak goreng yang tidak terlalu signifikan dari harga pasaran menjadi pemicunya. Operasi pasar murah yang digelar di halaman kantor Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tampak sepi peminat. Sejak pagi hingga siang hari tak ada antrean warga, apalagi sampai rebutan. Harga kebutuhan bahan pokok yang dijual di sini terbilang murah dibanding di pasaran. Seperti beras dijual seharga Rp57.000 per 5 kg. Minyak goreng kemasan Rp15.500 per liter. Gula pasir Rp16.500 per kilogram dan telur ayam Rp24.500 per kilogram. Diduga sepinya peminat operasi pasar murah karena selisih harga sembako tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan harga pasaran. Pasar murah untuk masyarakat yang memiliki atau memang yang kapasitasnya terbatas dalam bentuk bantuan pemerintah. Harga-harganya memang lebih rendah dari pasar karena kita ngambil dari distributor. Misalnya telur ini di pasar antara 25.500 sampai 26. Di sini kita jual 24.500 karena yang distributornya sengaja kita datangkan di sini. Dalam operasi pasar murah ini, pihak penyelenggara menyediakan 200 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan telur. Operasi pasar murah ini akan terus digelar di sejumlah wilayah di Kota Tegal untuk menekan lonjakan harga bahan pokok. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Tak hanya pasar sembako murah, Pasar Johar Kanjengan di Kota Semarang juga sepi pembeli. Pasar megah yang seharusnya menjadi pusat ekonomi malah tidak ada aktivitas jual beli. Dari tampak depan, bangunan pasar tradisional Johar Kanjengan terlihat megah. Bangunan ini memiliki 4 lantai dan beberapa lift. Namun saat masuk ke dalam, pasar ini tampak sepi, bahkan tidak ada aktivitas jual beli. Pada lantai 1 ada sekitar 20 pedagang yang menjual sembako, perabot rumah tangga, dan alat pertanian. Jika naik ke lantai 2 hanya ada pedagang buku, namun di lantai 3 dan 4 benar-benar kosong. Tidak ada sama sekali pedagang, dibiarkan begitu saja tak berpenghuni. Yang buka yang di lantai 1 ya Bu ya. Kalau lantai 3 dan 4 itu sama sekali ya Bu ya, kosong ya. Sepinya pasar Kanjengan sudah terjadi selama 2 tahun. Penyebabnya lantaran pedagang di samping Masjid Agung Jawa Tengah enggan menempati kembali pasar Kanjengan usai direnovasi. Padahal kondisi bangunan pasar Kanjengan bagus dan memiliki fasilitas lengkap. Bu, ini sepi itu sejak kapan sih Bu ini Bu? Ya awet pertama. Awet pertama itu masih sepi. Berarti udah lama ya ini? Iya, lama. Bertahun-tahun? Iya, 2 tahun ini. 2 tahun ini? Itu orangnya itu udah mau masuk sini yuk. Tadinya jualannya nggak mau ke sini, masih itu yang di Masjid Agung. Nggak mau direlokasi ke sini? Nggak mau. Patut diketahui, Pasar Johar Kanjengan sempat terbakar pada tahun 2015. Saat proses renovasi, pedagang direlokasi ke wilayah Gayam Sari. Namun setelah Pasar Johar Kanjengan selesai direnovasi pada tahun 2022, sebagian pedagang tidak mau pindah ke Pasar Kanjengan dengan alasan lapak yang disediakan terlalu kecil. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Bantuan sosial senilai 105 miliar rupiah disalurkan ke Kabupaten Semarang. Bantuan itu menyasar kelompok rentan mulai dari lansia, disabilitas hingga asistensi rehabilitasi sosial.
Ragam kebutuhan mulai dari beras, telur, minyak goreng, makanan olahan, hingga alat keperluan masak adalah bantuan sosial yang dibagikan kepada warga Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Bertempat di Aula Balai Desa, bantuan ini diserahkan langsung kepada 153 penerima manfaat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Program ini menyasar kelompok rentan, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, dan asistensi rehabilitasi sosial. Selain bantuan sosial, ada pun program bantuan sosial lainnya seperti program makan untuk lansia tunggal, anak yatim piatu sebesar Rp200.000 per bulan. Program yang sudah berjalan ini terus dievaluasi sebab ada 3% penerima bantuan belum tepat sasaran. Masih ada 3% yang belum terima PBI. Nah, kemudian ada juga yang mestinya mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan. Ada yang seharusnya tidak mendapat tapi sudah mendapat bantuan. Ini adalah evaluasi kita merespon data yang dinamis itu. Tentu bekerja sama dengan bupati sama wali kota, dengan provinsi juga, dengan gubernur. Jadi ini yang terus kita akan perbaiki. Total bantuan disalurkan ke Kabupaten Semarang mencapai Rp105 miliar meliputi program Keluarga Harapan, program sembako, permakanan lanjut usia tunggal, permakanan disabilitas, bantuan yatim, bantuan kelompok rentan, dan lainnya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Yang terhormat kepada Hari pencoblosan Pilkada serentak tinggal 1,5 bulan lagi. Namun hingga saat ini belum ada lembaga atau organisasi yang mendaftar sebagai pemantau Pilkada di Salatiga. Hal itu disampaikan KPU Salatiga setelah 1 pekan menggelar sosialisasi pemantau Pilkada 2024. Padahal posisi itu terbuka bagi lembaga atau organisasi yang ada di Salatiga. Jika terdaftar, mereka akan mendapat perlindungan dan bantuan hukum selama melaksanakan tugas sehingga memberi rasa aman. Pendaftaran sebagai pemantau pemilu ditutup pada 16 November mendatang. Sosialisasi terus dilakukan sehingga ada lembaga atau organisasi yang tergerak berperan aktif dalam pemantauan pilkada. Namun jika tidak ada pemantau pilkada, proses dan tahapan pilkada tetap berjalan. Ingin menghidupkan semua mesin lah, BKP, semua masyarakat itu berpartisipasi. Kalau lembaga mahasiswa apakah bisa? Bisa, organisasi mahasiswa bisa. Karena misalkan nanti di saat hari H memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara misalnya, ya nanti di situ semua proses A sampai Z nanti akan dipantau oleh teman-teman pemantau pemilu. Logistik Pilkada 2024 berupa kotak suara mulai dirakit di gudang penyimpanan KPU Kabupaten Tegal. Perakitan ribuan kotak suara itu dilakukan puluhan warga yang tinggal di sekitar gudang logistik. Satu persatu kotak suara untuk pemilihan calon kepala daerah tahun 2024 mulai dirakit. Bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Tegal, seluruh kotak suara berjumlah 4.734 buah yang tiba dari Sidoarjo, Jawa Timur mulai dirakit. Ada 23 orang yang ditugaskan untuk merakit kotak suara pilkada. Mereka berasal dari warga sekitar yang tinggal di sekitar gudang logistik. Nantinya kotak suara yang sudah dirakit dan tersusun rapi ini akan didistribusikan ke 2.349 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Tegal. KPU Kabupaten Tegal menargetkan seluruh logistik pilkada rampung diterima pada Oktober sehingga pada awal November bisa disortir dan dikemas. Hari ini sehari kita tuntaskan untuk perakitan kotak suara jumlah 23 orang yang merakit kotak suara hari ini. Target untuk penyelesaian? Mudah-mudahan target di akhir Oktober masuk semua logistik. Saat ini logistik yang diterima adalah kotak suara, bilik suara, tinta, dan amplop. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.